tengah Robertino Puliara dan juga top skor Persija Jakarta Greg Nokolo tidak bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Pelanggaran dari Evilasio Costa. Ya, tampaknya Persija juga cukup hati-hati untuk mencoba meladeni permainan dari Pelita. Memang ketidakhadiran dua pemain tengah yang selama ini menjadi sentral penyerangan dari Persija, Greg Nokolo dan juga Robertino, ini membuat kekuatan barisan tengah dari Pelita Jaya maksud kami Persija Jakarta ini sedikit mengendur. Ya, yang paling seru Masih M. Ridwan kita lihat. M. Ridwan kali ini maksudnya memberikan umpan ke sektor sebelah kiri tadi. Masih ada Leo Saputra, pelanggaran bagaimana M. Ridwan terhadap Leo Saputra. Ya, kita lihat bagaimana tadi M. Ridwan melakukan sebuah pelanggaran. Memang pantas jika pemain ini atau Persija mendapatkan hadiah atau kesempatan untuk melakukan tendangan bebas. Kembalikan kepada Ismet Sofian. Ismet. Ponario Asaman. Adis Wendar kali ini. Adis buat tendangan penalti dan kita lihat sebuah gol. Vici, itulah dia Adis Wendar yang tampil untuk pertama kalinya sebagai starter bagi Persija Jakarta dan secara mengejutkan melepaskan sebuah tendangan yang merobek-robek gawang Dian Agus Prasetyo. 1-0 Persija Jakarta atas Pelita Jaya, Jawa Barat. Iya, satu gol yang tidak disangka-sangka oleh barisan Pelita Jaya. Saya lihat gol ini akibat kurang siapnya kiper karena posisinya dia taruh ke depan dan juga tidak diduga mungkin Adis Wendar akan melepaskan tembakan jarak jauhnya. Lihat, kita lihat bahwa kiper terlalu berdiri ke depan. Karena memang jarang-jarang sekali terjadi tendangan seperti ini di mana. Kita lihat bagaimana umpan gawang untuk penalti dan sebuah tendangan dari Evilasio Costa masih lemah dan masih bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Iya, kita lihat di sini bagaimana Evi Costa yang berdiri begitu bebas untuk menyambut umpan dari Ridwan. Praktis tidak ada kawalan. Amanda Herman juga terlambat. Pada playmaker Thiago Roberto Stragliotto. Basri Badusalam kali ini. Masih Basri Badusalam. Kita lihat Basri Badusalam cukup kosong kali ini. Basri Badusalam umpan kepada Cristiano Lopez dan berada dalam posisi offside Cristiano Lopez. Iya. Ya, tentu saja Lopez memang sudah berada dalam posisi offside ya. Karena kalau kita lihat bagaimana pergerakan pemain ini memang sudah ya dalam tayang ulang bisa kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan Lopez memang ketika menghadapi Sriwijaya FC, dan kita lihat bagaimana peran Ponario cukup vital dalam pertandingan malam hari ini. Ponario bertabrakan dia dengan Thiago. Ya, inilah dia Ponario Asaman. Pertandingan hari ini berapa kali bola tangkapan yang seharusnya lengket menjadi keluar dan ini buah tendangan sudut. 5-0 tendangan sudut bagi kedua tim. Kembali Thiago Stragliotto. Nah dia Carlos Eduardo Pizarro. Dalam tayangan lambat kita lihat terjadi perebutan. Persija Jakarta menempati posisi bek kiri. Kali ini lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Bambang Pamungkas kita lihat mendapatkan pengawalan cukup ketat dari Camelo. Iya, sama saja dua striker terbaik kita ini bertarung melawan dua defender dari Brazil. Memang sangat sulit. Mereka bukan saja kalah dalam postur, tapi juga kelihatannya tenaga walaupun otot daripada pemain-pemain Brazil ini cukup kuat sehingga sulit bagi Bambang maupun Aliudin. Tapi berapa kali kita lihat Aliudin bisa dengan kelincahannya memperdaya pemain-pemain belakang dari sebelasan Pelita Jaya asal Brazil ini. Ada Ismet Sofian dan juga Bambang Pamungkas di depan bola. Akankah ini menjadi sebuah tendangan bebas
yang akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Bersiap-siap kita lihat Bambang Pamungkas masih berada di atas mistar dari Dian Agus Prasetyo. Peluang pertama dari Bambang Pamungkas dalam pertandingan di malam hari ini. Sebuah tendangan bebasnya masih meluncur di atas mistar dari Dian Agus Prasetyo. Supardi, umpan kepada Evi Costa dan juga Basri Badusalam. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta, belum mendapatkan peluang. Evi Costa. Ya, dalam tayang lawan bagaimana kita lihat perebutan bola Emil Ham dan juga Ya, pertandingan harus dihentikan. Kita lihat. Ada yang cedera tampaknya. Ya, Leo Saputra mengalami sedikit masalah. Kita lihat. Kita belum tahu apakah yang menimpa dari Leo Saputra dalam tayangan lambat. Wow, beradu dia lututnya dengan Cristiano Lopez. Menuju kepada Evi Costa. Firman Utina kali ini, ada Melki Peki. Kerjasama dia dengan M. Ridwan, masih M. Ridwan, umpan ke dalam kotak penalti. Dan peluangnya cukup baik. Bagaimana kita lihat peluang emas dari Cristiano Lopez. Masih berada di atas mistar dari Hendro Kartiko. Iya, peluang 100% harusnya gol, di mana Lopez tidak ada yang mengawal. Kita lihat dalam tayangan bahwa Lopez apalagi datang dari belakang, seharusnya bola ditanduk ke bawah, tapi kelihatannya Lopez sedikit flying badannya sehingga bola akhirnya di atas tiang gawang.